Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan akan mempresentasikan hasil dari diskusi dari kelompok kami, hasil proyek kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fender Arifia dan anggota saya ada Adinda Ayu Tias, ada Danija Aurelia Harijamto, dan ada Elvara Putri Aksya. Next. Baik, di sini pertama saya akan menjelaskan tentang gambaran umum UMKM yang kami kerjakan sebagai proyek, yaitu Identity Brownies. Jadi pada awalnya Bu Titik ini bekerja di perusahaan Brownies di Jakarta pada tahun 2001. Bu Titik bekerja di sana kurang lebih selama 5 tahun, sampai pada pertengahan tahun 2005, Ibu Titik membuka usaha sendiri di Bekasi. Lalu bisnis Bu Titik bertahan sekitar 5 tahunan karena katanya ada sesuatu yang membuat bisnisnya ini berhenti. Lalu pada 2014 Ibu Titik akhirnya pindah ke Blitar dan mulai usahanya kembali. Dan sampai sekarang bisnis UMKM Bu Titik ini ada 4 karyawan. Baik, selanjutnya yaitu ada wilayah pemasaran. Untuk wilayah pemasaran dari Identity Brownies ini terjadi dalam kota dan juga yang ada di diverifikasi di dalam kotanya sekitar 70% dan di luar kotanya sekitar 30%. Untuk strategi dalam melakukan pemasaran di Identity Brownies ini ada yang pertama dengan menentukan produk atau toko, kemudian dengan menurut yang diperkirakan itu sangat efektif dalam membangun loyalitas pelanggan. Kemudian yang ketiga juga berpartisipasi dalam pemeran minat atau bazar UMKM, serta dapat meningkatkan brand awareness dan menarik pelanggan baru. Dan yang keempat dengan mengikuti berbagai pelatihan bisnis dan kewirausahaan. Dan yang terakhir tentunya dengan menerima pesanan secara fleksibel, memajukan UMKM menjadi pelanggan yang membutuhkan produk dalam jumlah besar atau untuk acara khusus. Selanjutnya adalah struktur organisasi yang dilakukan pada UMKM Identity Brownies ini itu memiliki jam operasional UMKM itu membuat rotinya itu dari mulai pukul jam 8 sampai jam 4 sore. Nah, di situ dibagi dua, kan ada 4 karyawan. Nah, bagian produksi itu ada 2 orang, kayak yang buat adonan, memanggang roti, terus memastikan produk kualitasnya itu baik, sesuai dengan SOP. Terus lalu yang kedua itu ada 2 orang lagi itu bagian packing. Nah, bagian packing ini biasanya kayak memastikan produk itu sesuai atau enggak. Biasanya kan kalau misalkan bagian produksi itu hanya yang bagian maknya ya, nanti kan nggak tahu bahwa sesuatunya itu sesuai atau tidak, atau ada yang keras, atau ada yang ternyata banyak atau apapun. Nah, bagian packing ini yang bagian memastikan bahwa kualitas produknya itu benar-benar bisa dipasarkan pada konsumen. Jadi itu ada struktur organisasi yang di sana itu ada dua pembagian kerja, yang bagian produksi dan bagian packing. Nah, jam kerjanya itu sama, mereka itu mulai jam 8 sampai jam 4 sore. Next. Selanjutnya ada proses produksi. Yang pertama terdapat persediaan bahan. Yang pertama tentunya ada telur, minyak, tepung, coklat, dan gula. Lalu proses yang kedua adalah pencampuran adonan. Di sini terdapat cara dalam mengolah browniesnya. Lalu yang ketiga ada pemanggangan. Di sini mereka menggunakan suhu yang tertentu sesuai dengan SOP-nya. Lalu terakhir penyelesaian dan penyajiannya sehingga produk yang dihasilkan dikemas secara baik dan diberikan stiker sebagai pemanisnya. Selanjutnya
anggaran komprehensif yang kami hitung dalam untuk identik brownies. Next. Yang pertama, terdapat rencana penjualan. Di sini kami menghitung data persiapan forecast-nya dari 4 tahun ke belakang, dari 2021, 2022, 2023, 2024. Dari sini kita akan meramal forecast penjualan untuk tahun 2025. Di sini dalam data forecast penjualannya diperkirakan seberapa banyak UMKM menghasilkan suatu produk setiap tahunnya di tiap triwulannya. Next. Selanjutnya terdapat distribusi penjualan sesuai dengan apa yang dijelaskan di awal tadi, bahwa UMKM Brownies Identity ini menjual produknya di dalam kota sebesar 70% dan luar kota sebesar 30%. Selanjutnya adalah harga jual. UMKM ini itu menjual dengan harga produk itu per piecesnya adalah 2.000. Nah, kenapa sih saya pas pertama wawancara Ibu Titi itu, kenapa dia dijual harga 2.000-an atas versi brownies ini? Karena ini di daerah kita itu membutuhkan atau konsumennya itu menyukai harga yang terjangkau. Dan sebelum tidak diberikan pun, sebenarnya brownies yang dijual itu suatu kota besar-besar dengan harga 45.000-an. Tapi karena kita menyesuaikan tempat yang ditempati untuk menjual brownies ini, jadi membuat versi mininya dengan harga 2.000 per pieces agar harganya itu lebih terjangkau dan orang lain pun bisa membeli. Karena kalau di sini tuh di daerah kita, semisal harganya itu mahal, itu masyarakatnya itu kurang, bahkan biasanya mereka itu pasti akan menjudge atau ngomong kalau makanan itu murah, dan mereka lebih memilih makanan yang besar, enak, dan murah. Jadi alternatif yang digunakan Ibu Titi ini adalah dengan membuat brownies versi mini dengan harga 2.000 per piece agar sesuai dengan kantong di daerah kita. Next. Selanjutnya adalah rencana produksi. Selanjutnya, nah, ini adalah proses produksinya. Jadi pada proses pertama itu kita mempersiapkan bahan, telur, minyak, tepung, gula. Itu nanti kita persiapkan ada takaran-takarannya. Jadi pada proses pertama itu telurnya menggunakan 1 kilo atau isinya 25 biji, minyaknya 1 liter, tepungnya 1 kilo, coklat 1 ons, gula 1 kilo. Nah, proses kedua adalah pencampuran adonan. Jadi awalnya itu mixer telur dan gula hingga larut. Yang kedua adalah tambahkan minyak dan aduk sampai merata setelah mix telur dan gula itu larut. Nah, yang ketiga itu masukkan coklat bubuk, aduk hingga tercampur sempurna. Lalu yang keempat adalah tambahkan tepung, aduk hingga merata dan 3 kali supaya tidak ada buliran tepung yang masih ada di sana. Nah, yang ketiga itu adalah proses pemanggangan. Kita itu sebelum kita melakukan proses pemanggangan itu, kita mencetak dulu brownies tersebut pada cup kecil-kecil yang ukuran 2.000-an kaki. Nah, setelah itu saat kita mencetak brownies tadi dimasukkan ke dalam layar, itu Bu Titi biasanya memanaskan kompor telur lebih dahulu pada suhu 170 sampai 200 derajat Celcius. Nah, setelah itu nanti kalau apinya sudah panas dan browniesnya sudah dicetak tadi sudah selesai, nah itu baru kita masukkan ke dalam oven. Kurang lebih pengovenannya itu adalah 4 jam. Nah, selama 4 jam tadi itu kita harus ngecek dulu beberapa kali apakah browniesnya itu sudah matang atau kekerasan. Biasanya kalau pemanggangan itu kita harus juga cek suhunya, apakah suhunya itu lebih dari 200. Biasanya kayak seperti yang dijelaskan pada Ibu Titi itu, kalau misalkan suhu ovennya di atas 200, brownies yang menghasilkan itu kurang berkualitas. Nah, setelah kita mengoven 4 jam atau kurang lebih 4 jam,
Jika itu sudah sesuai dan sudah matang, itu yang keempat adalah proses penyelesaian dan penyajian. Jadi setelah body study diangkat lalu dicopotin dari layarnya, itu kita biasanya ditempatin pada plastik wrap, dan setelah kita diplastiki menggunakan plastik wrap, itu ditandai stiker agar lebih menarik. Next. Jadi yang selanjutnya adalah persediaan bagi jadi. Berbulan Bandung menetapkan tingkat perputaran persediaan pada tahun 2024 untuk produksi muda sebesar 6 kali. Nah, persediaan di akhir tahun 2025 adalah produksi muda sebanyak 18.000 unit. Selanjutnya ada rencana ada rencana kebutuhan dan harga dari market dan juga persediaan. Itu adalah kebutuhan untuk yang rencana kebutuhan dan harga fasilitas. Nah, menggunakan bahan mentah betul dan minyak dapat diukur dan gula untuk menghasilkan 130 unit produk bersih dan harga per kilogram bahan adalah disajikan dalam tabel yang sudah ada di rumah. Jadi kedua untuk harganya ya kebutuhan yang dibutuhkan untuk membuat bersih ini. Selanjutnya adalah persediaan bahan. Maka mengenai kebutuhan pelanggan dan juga dengan tepat waktu, makanya penerapan kebijakan stabilitas produksi. Mengenai kelancaran produksi prioritas dari pengerjaan persediaan bahan mentah dilakukan setiap bulan. Berikut terus kami sajikan tabel persediaan bahan mentah, mulai dari persediaan awal hingga persediaan akhir pada triwulan keempat. Selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah rencana tenaga kerja langsung. Di sini ada waktu yang diperlukan di masing-masing bagian proses produksi untuk menghasilkan sebanyak 130 unit produk serta upah per jam adalah sebagai berikut. Di sini bisa dilihat tentunya yaitu pada finishing pada 1,5 jam. Setiap 1,5 jam upahnya adalah Rp1.500. Sedih lagi. Lalu selanjutnya ada rencana biaya overhead pabrik. Di sini ada macam-macam biaya yang kita sajikan. Yang pertama di sini ada depresiasi per tahun, bisa dilihat di sini. Misal contoh ada proses 1 yang pada proses 2 yang itu pemrosesan. Di situ ada mobil listrik yang mana Bu Titik membelinya. Misal kita membeli pada harga perolehan 6 juta dan jumlahnya ada 2 unit dan usia ekonomisnya ada 4 tahun, maka depresiasi per tahunnya direncanakan adalah 1.500.000. Dan selanjutnya bisa dilihat pada tabel berikut. Lalu yang kedua ada luas lantai bangunan. Pada proses 1 di sini persiapan dan pencampuran ada 20 meter persegi. Lalu pada proses 2 penganggaran dan hiasan ada 10 meter persegi pada luas areanya. Lalu pada proses 3 ada 15 meter persegi dan administrasi dan gudang 7 meter persegi. Lalu pada pemeliharaan perbaikan di sini ada 3 meter persegi. Jadi totalnya ada 55 meter persegi luas lantai bangunan yang digunakan. Lalu yang ketiga di sini ada penggunaan listrik per bagian per bulan. Pada proses 1 ada 150 watt. Lalu pada proses 2 ada 200 watt, pada proses 3 di sini pada finishing dan pelumasan ada 100 watt yang digunakan. Lalu pada administrasi dan gudang ada 30, lalu pada pemeliharaan dan perbaikan ada 20 watt. Setiap bulan penggunaan listrik sebesar 500 watt ini dengan tarif 400 rupiah per watt. Rata-rata penggunaan listrik per bulan adalah sebagai berikut ini. Lalu ada tenaga kerja tidak langsung. Di sini bisa dilihat sendiri pada tabel. Misal pada administrasi dan gudang, jabatannya adalah admin gudang, jumlah tenaga kerja tidak langsungnya ada 1 orang dan gaji per bulan Rp400.000.
Lalu pada rencana biaya operatif yang terakhir ada presentasi pemakaian jasa. Bisa dilihat di sini proses 1 membutuhkan administrasi dan gudang sebanyak 25%, lalu pada proses 2 membutuhkan administrasi dan gudang sebanyak 30%, dan seterusnya bisa dilihat pada tabel berikut ini. Next. Selanjutnya adalah rencana biaya operasi. Next. Yang pertama adalah biaya pemasaran. Yang pertama itu jenis biayanya adalah pemasaran digital dengan jumlah biaya itu 200.000. Biasanya Bu Titi itu menjual produknya itu biasanya lewat Facebook. Tapi terus biasanya menitipkan barang-barangnya ke reseller. Bahkan bisa saja biasanya Bu Titi juga menjual di Shopee, cuman itu karena katanya orangnya kurang paham, jadi lebih seringnya itu di Facebook itu sering menggunakan tersebut, tapi biasanya bagi hasil dengan distributornya. Nah, yang kedua adalah promosi dan diskon produk. Biasanya Bu Titi itu memberikan diskon jika membelinya lebih dari 100 pieces. Biasanya dikurangi berapa gitu, dan itu pasti orang-orang itu lebih membeli bonusnya itu lebih ke bawah dia agar dapat mendapatkan voucher diskon dari UMKM-nya Bu Titi. Nah, yang ketiga adalah biasanya Bu Titi itu mengikuti bazar-bazar, dan biasanya kan bazar-bazarnya itu ada di bazar desa, bazar kecamatan, bazar kota gitu. Nah, itu biasanya Bu Titi itu mempromosikan produknya itu lewat situ karena agar menambah relasi dengan mengikuti bazar-bazar, dan biasanya tukar produk dengan orang lain, jadi bisa mengembangkan bisnisnya itu agar lebih dikenal banyak orang. Next. Baik, selanjutnya ini ada biaya administrasi umum dan juga keuangan. Nah, biaya ini adalah biaya yang direncanakan terjadi di bawah baru dari mengenai perkiraan, dan juga biaya yang direncanakan terjadi di bawah kembali menonjol SDM dan juga administrasi umum. Terus dijanjikan di dalam tampilan ini ada biaya administrasi keuangan, kemudian dengan bank seluruh bisnis sampai dengan bisnis. Misalnya terdapat banyak jenis biaya, di antaranya ada biaya gaji, biaya menggunakan listrik dan perawatan, dan seterusnya hingga biaya pendidikan. Yang biaya ini itu berbeda setiap jenisnya, dan juga berbeda setiap bisnisnya. Selanjutnya adalah tahapan penyelesaian. Yang pertama, pada pokok bahasan 1 kita menghitungkan penjualan triwulan dengan metode last square. Di sini ada tahun yang nilainya terdapat per triwulannya, volumenya sesuai dengan apa yang dihasilkan dari per triwulannya, X-nya ini nilainya yang diambil dari kebalikan dari tahunnya. Karena ini 2025, maka diambil dari bilangan genap. X-nya ini berasal dari 300 volume dikali X-nya. Lalu X kuadratnya ini dari X dikali kuadrat. Untuk mencari trennya, di sini terdapat caranya, rumusnya bisa kalian baca. Nah, di sini menghasilkan Y sama dengan 391 ditambah 2,5X. Selanjutnya, lalu untuk tahap 1 kita menghitung rasio to trend dan menghitung indeks musim. Nah, di sini sama ya, cuma bedanya di sini kita menghitung trennya itu dalam persentase, dalam bentuk persentase. Gimana caranya? Kita menghitung volume dibagi trennya ini dikali 100%, jadi menghasilkan Y per tren dalam persentase, yaitu persentase. Selanjutnya kita akan menghitung rasio tren yang menghitung indeks musim. Gimana cara menghitung varian musimnya? Di sini
gampang sih, cuma tinggal nambahin penghasilan pasangan tiap triwulan. Di sini kan contohnya triwulan 1 di tahun 2021. Di sini 1,1 ditambah 1 sama ini menghasilkan 1,25%, sehingga indeks musimnya sebesar 102,5%. Next. Jadi di sini finalnya forecast penjualan tahun 2025-nya. X-nya ini lanjutan dari X yang udah di tabel sebelumnya. Kan terakhir berapa ya? 16. Jadi untuk tahun 2025-nya triwulan satunya 18 dan selanjutnya. Untuk trennya ini sama persis dengan cara-cara yang sebelumnya. Next. Selanjutnya pada bahasan 2 kita menghitung distribusi penjualan per triwulan. Di sini kan udah bahas UMKM Butitik ini menjual bonisnya dalam kota 70% dan luar kota 30%. Di sini volume total penjualan per triwulannya dikali perhitungan bonisnya ini menghasilkan yaitu total penjualannya kita, sehingga dalam penjualan bonis dalam kota dan luar kota ditambah menghasilkan total penjualannya. Ya, next. Selanjutnya menyusun anggaran penjualan tahun 2025. Ya, bisa dilihat ya teman-teman, contohnya seperti ini. Next. Lalu untuk pokok bahasan ketiga kita menyusun anggaran produksi. Di sini terdapat rumus-rumusnya untuk menghitung persediaan air dan cara produksi per triwulannya. Next. Sehingga anggaran produksinya seperti ini. Untuk penjualannya kita sesuaikan dengan perhitungan yang ada di rencana penjualannya. Lalu hasil akhirnya menggunakan perhitungan yang ada di slide sebelumnya. Lalu untuk menghitung tersedianya per triwulannya berapa itu dari penjualan ditambah persediaan airnya, sehingga menghasilkan persediaannya. Itu kan tadi kan produksinya udah dihitung di slide sebelumnya. Untuk total pastinya 45.765. Nah, ini tersedianya ini ditambah 45.000 ini menghasilkan persediaan awalnya. Gitu. Next. Selanjutnya adalah pokok bahasan 4 ini membahas tentang anggaran kebutuhan bahan mentah bonis minggu. Yang pada periode triwulan 1 itu produksi 4.500 unit. Nah, itu membutuhkan 10.000 ton tepung untuk menghasilkan 1.000 per unit. Lalu telur itu membutuhkan 20.000 untuk 1.000 per unit. Selanjutnya ada minyak itu membutuhkan 20.000 liter untuk memproduksi 1.000 unit. Nah, selanjutnya adalah cukai bubuk kita membutuhkan 7.000 gram itu untuk menghasilkan 100 per unit. Nah, selanjutnya adalah gula itu membutuhkan 18.000 untuk 1.000 per unit. Nanti itu triwulan 1, 2, 3, dan 4 itu ditambah pada hasilnya di bawah seperti tabel yang ada di sini. Next. Selanjutnya adalah pokok bahasan 5 tentang alih ganti bonus anggaran pembelian dan pembelian bahan mentah pokok. Nah, pada triwulan 1 itu kan jumlah kebutuhannya dengan 10.000 unit. Nah, persediaan akhirnya itu ada 2.900, lalu tersedia 12.900.
Itu persediaan awalnya juga ada 2.000, yang dipilih per gramnya itu 10.900, harga per gramnya itu adalah Rp10, dan pada akhirnya itu dijumlah semuanya menghasilkan 109.000. Nah, itu nanti juga sama caranya dari triwulan 1, 2, 3, dan 4. Datanya nanti akan di bawah sendiri sesuai dengan materi. Next. Dan ini adalah untuk anggaran pembelian bahan mentah coklat bubuk. Caranya sama seperti slide sebelumnya, cuma ini harganya berbeda karena harga coklat bubuk yang sebelumnya itu berbeda. Next, ini sama dengan sebelumnya juga caranya tentang anggaran itu tentang anggaran pembelian bahan mentah telur. Kalau ini untuk anggaran pembelian bahan mentah gula, caranya sama ya. Nah, yang terakhir ini adalah anggaran pembelian bahan mentah minyak. Selanjutnya pokok bahasan 6 itu tentang anggaran pembelian bahan mentah. Dan itu nanti periodenya itu yang pertama triwulan 1 jumlah kebutuhannya adalah 10.000, harga per gramnya 10.000, biaya yang dibutuhkan itu 100.000. Dan telur itu jumlah kebutuhannya 20.000, harga per gramnya Rp20, dan biaya yang dibutuhkan 400. Nah, ini jumlah kebutuhannya 20.000, harga per liternya itu adalah Rp20, yang dibutuhkan adalah Rp500. Nah, itu tadi rumusnya itu 20.000 dikali Rp20, hasilnya adalah Rp400.000. Itu lanjut sampai pada total biaya, dan nanti setelah dihitung kita hitung triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4 itu nanti hasilnya dijumlah. Next. Selanjutnya ini adalah pokok bahasan ke-7, yaitu tentang anggaran pemakaian tenaga kerja langsung atau NTI. Mulai disajikan dalam tabel ini pertama materi rencana tapi sudah dijelaskan. Nah, bagaimana cara digunakannya dalam di produksi penduduk dikali DMH terigu. Nah, coba tergabung di kata DMH terigu berupa untuk bagian persiapan pemprosesan dan bagian produksi. Kemudian dipakai untuk jumlah produksi secara keseluruhan dan kata DMH bulat bagian persiapan pemprosesan dan juga produksi. Dan beberapa hasilnya seperti yang telah disajikan di slide ini. Selanjutnya, pokok bahasan 8 dimulai anggaran biaya tenaga kerja langsung tahun 2025. Untuk angkanya, ini ada yang sambungannya adalah pokok bahasan tadi. Dan cara menghitungnya itu menggantikan di kata DMH dikali upah DMH. Kemudian hasilnya itu baru di biaya. Begitu untuk bagian persiapan pemrosesan dan juga bagian produksi di triwulan 1 hingga triwulan 4. Nah, untuk pembagian yang ada di sebelah kanan kiri itu adalah hasil pembagian dari biaya yang ada di bagian persiapan pemrosesan dan juga bagian produksi. Yang seperti ini hasil perhitungan yang telah dilakukan oleh kelompok kami mengenai anggaran biaya tenaga kerja langsung. Selanjutnya, pokok bahasan yang ke-9. Pokok bahasan yang ke-9 ini mengenai musim wilayah pabrik. Yang pertama, untuk bagian ke-1 yaitu bagian persiapan. Untuk akan di sini itu bermula dari rencana tapi sudah dilakukan. Lalu mulai dikali seperti yang dulu dikalikan ini yang dikalikan dan ditransfer. Dikalikan itu harganya dikali dengan bulan harganya dikali dengan 400 kali H. Dan di mana totalnya untuk yang bagian ke-1 itu ada 2.060.000. Selanjutnya untuk bagian proses 2 ini caranya juga sama dengan yang bagian proses 1, hanya saja perbedaannya untuk di prosesnya yang proses 2 ini merupakan pembuatan dan juga pemakanan. Nah,
jalan di sana, bedanya saya ini adalah bagian proses pengusul penyelesaian dan juga penyajian. Selanjutnya, bagian juga atau jasa. Caranya juga sama, hanya saja ini untuk yang bagian gudang dan juga bagian pemeliharaan dan perbaikan atau jasa ini. Bisa dilihat untuk harganya, motor yang bagian gudang itu akan 4.812.000 dan motor yang bagian pemeliharaan ada 5.720.000. Selanjutnya, pokok barang jualan hashtag 9B. Di sini kita akan dihitung dalam tidak langsung dengan metode algoritma. Untuk yang X-nya bisa cukup 812.000 ditambah 10% itu dan dia-nya 5.780.000 ditambah 20%. Dan di sini langsung saja kita dihitung menggunakan metode aljabar dan kita karena untuk nilai 898X itu sama dengan minimal sekitar 402.142 rupiah. Ini sudah sekali diangkat dan jumlahnya hasil akhirnya 4.402.000. Untuk yang bagian ini kita peroleh hasilnya 5.814.000. Untuk biaya penyebabnya seperti yang sudah kami sajikan di dalam tabel ini, bagian gudangnya manual adalah 4.812.000, kemudian mendapat tambahan sebanyak 1.003.000 dan pengenalan 107.000 untuk nilainya 5.300.000. Begitu untuk bagian pemeriksaan juga, sehingga jumlahnya menambah 10.522.000 dan BPP-nya 10.520.000. Keduanya balance ya. Selanjutnya tahap 9 tentang tarif BAP. Bagaimana kita menghitungnya? Kita bisa lihat di bagian kebelakang ini adalah perhitungannya sebelum kita masukkan ke dalam tabel ini. Jadi kita perlu menghitung seperti yang ada di dalam. Untuk 25% ini sesuai persentase yang di awal direncanakan ini, sedangkan 75% ini adalah total dari persentase 25,30 ini. Untuk yang perkalian ini sama seperti ini sebanyak 5.780.000. Begitu untuk yang jasa ini caranya juga sama. Setelah itu tinggal kita masukkan ke tabel yang ada di sebelah kiri ini. Selanjutnya tahap 9B berarti untuk garis ini. Di sini kita harus menghitung dulu dan perhitungannya ada di sebelah kanan ini. Setelah kita hitung, kita masukkan ke perhitungannya ini tabel bagian proses 1 sampai 3. Untuk rencana proses 1 kalinya ini ada di rencana dan perkalian BAP-nya ini ada di slide sebelumnya. Kemudian diajar putranya di tingkat perlindungannya itu 4.813.223 rupiah. Itu sudah akan dilakukan agar lebih mudah dalam perlindungannya. Selanjutnya. Baik, selanjutnya pada pokok bahasan 10 di sini kita akan menghitung HPP per triwulan tahun 2025 brownies mini identity brownies tadi. Di sini misalnya pada triwulan 1 ada 3.200 rencana produksi atau per unit 3.200, maksudnya 3.200 unit, maka biaya bahan baku yang harus dilakukan adalah sebanyak 6.400.000. Lalu pada biaya TKL sebanyak 2.560.000. Lalu BOP yang dikeluarkan sebanyak 960.000. Lalu HPP per unit 9.920.000 yang digunakan pada 3.200, yang mana HPP diberatkan pada per pages yaitu sebanyak sebesar 3.100 rupiah. Bisa dilihat pada tabel di PPT kami ini. Next. Lalu selanjutnya pada pokok bahasan 11 pada tahap 11A kita menghitung biaya variabel per unit setiap jenisnya. Di sini bisa dilihat pada biaya distribusi dan transportasi. VC ini adalah variable cost, lalu FC ini adalah fixed cost, lalu TC ini adalah total cost. Di sini bisa dilihat ada 4 biaya, yaitu biaya distribusi dan transportasi, lalu biaya supplies, lalu biaya pemakaian dan telepon, dan biaya pengusutan.
Next. Nah, di sini adalah rekap anggaran variabel dan pemasaran dari perhitungan yang sebelumnya tadi. Next. Lalu pada pokok bahasan 11 pada tahap 11B yaitu anggaran variabel biaya pemasaran tahun 2025. Bisa dilihat langsung di tabel di sini kita menyajikan seperti berikut ini. Lalu pada pokok bahasan 12 di sini ada biaya gaji, biaya asuransi, biaya pemeliharaan karyawan, biaya transportasi, lalu biaya supplies dan biaya depresiasi per bulannya. Langsung saja pada tahap 12B yaitu anggaran variabel biaya administrasi dan keuangan. Bisa dilihat teman-teman ini tadi tabel di sini adalah lanjutan dari perhitungan sebelumnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, proyek penganggaran yang kami rencanakan. Kami mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.